Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali berjumpa dengan saya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Meskipun dalam suasana yang sangat berbeda dari biasanya, sudah 6 bulan kita tidak bertemu karena ada sesuatu hal yang tidak bisa kita untuk bertatap muka. Namun demikian, walaupun keadaan seperti ini tidak lantas membuat kita patah semangat. Kita harus tetap optimis bahwa apa yang sedang kita alami ini, apa yang sedang kita hadapi ini, bencana wabah yang sedang kita hadapi, itu merupakan bagian dari ketentuan Allah, bagian dari kekuasaan Allah. Bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Karena Allah adalah Zat yang maha berkuasa. Allah adalah Zat yang maha kuasa. Allah berhak menentukan dunia seperti apa. Itu adalah hak prerogatif Allah. Makhluk tidak berhak untuk ikut campur. Mengapa demikian? Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari, yaitu Asmaul Husna Al-Muqtadir. Apa? Asmaul Husna Al-Muqtadir. Sudah kita paham bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99, ya, ada 99 Asmaul Husna atau nama-nama baik Allah yang jumlahnya ada 99. Nama-nama Allah yang bagus, nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang baik. Lah, sebagian sudah kita pelajari sejak kelas 1, 2, 3, 4, dan 5 lah. Untuk kelas 6 kita akan belajar Asmaul Husna Al-Muqtadir, yang artinya Allah adalah Zat yang maha berkuasa. Kompetensi dasarnya ialah KD 3.2, memahami makna Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. As-Samad sudah kalian pelajari lewat link pada pertengahan semester yang lalu. Sementara pada pertengahan semester yang ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna Al-Muqtadir. Baik anak-anak, apa yang kita alami ini, apa yang kita hadapi, bencana, berbagai macam wabah yang melanda Indonesia, bahkan dunia ini, yaitu wabah COVID-19 atau coronavirus disease, yaitu yang artinya penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus yang namanya virus corona. Itu karena apa? Karena Allah sudah menentukan bahwa dunia ini akan mengalami seperti ini. Itu karena kekuasaan Allah. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk ikut campur. Ya, ikut campur atas kekuasaan Allah. Kita makhluk Allah hanya cuma bisa menerima ketentuan Allah seperti ini. Bahwa Allah adalah Zat yang maha berkuasa. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Yang artinya, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi apa yang terjadi pada makhluknya itu merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk menurunkan hujan dan banjir bandang yang meluluh lantakkan kaum Nabi Nuh. Bahkan saat itu Ka'bah sendiri pun
hancur karena apa? Diterjang banjir yang sangat dahsyat yang berlangsung selama 40 hari 40 malam. Dan Allah menyelamatkan Nabi Nuh beserta umatnya yang berjumlah lebih kurang 80 pasang untuk naik perahu. Bayangkan, saat itu Nabi Nuh tinggal di atas bukit, diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal. Saat itu Nabi Nuh dianggap gila. Hei Nuh, bagaimana mungkin engkau membuat kapal sementara kita itu hidup di atas gunung? Nabi Nuh saat itu dianggap gila oleh umatnya. Namun apa yang terjadi? Allah berkuasa. Allah menentukan bahwa setelah kapal Nabi Nuh jadi, turunlah hujan lebat selama 40 hari 40 malam. Nabi Nuh beserta umatnya yang masuk ke dalam kapal termasuk hewan-hewan yang ada saat itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara anak Nabi Nuh sendiri yang bernama Kan'an, bagaimana nasibnya? Dia mati tenggelam karena dia durhaka kepada Allah dan ayahnya. Satu contoh. Contoh berikutnya, Nabi Ibrahim. Seperti kamu sudah ketahui bahwa Nabi Ibrahim saat itu dihukum oleh Raja Namrud karena apa? Karena beliau menghancurkan patung-patung berhala sesembahan orang-orang Babylon, khususnya Raja Namrud beserta para punggawanya. Apa hukumannya diberikan? Raja Namrud dan tentaranya menghukum Nabi Ibrahim dengan dibakar hidup-hidup. Logikanya, api itu pasti membakar. Coba kamu sendiri bakarlah tanganmu, pasti akan terasa panas. Namun apa yang terjadi? Allah berkehendak, Allah berkuasa untuk mendinginkan api yang saat itu membara. Allah berfirman, "Qul ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Katakanlah, "Hei api, jadilah kamu dingin dan selamatkan atas Ibrahim alaihissalam." Setelah api padam, semua orang terheran-heran. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim tidak tersentuh api sedikit pun. Contoh yang lainnya, Nabi Musa alaihissalam. Saat itu Raja Fir'aun mengadakan sayembara, mengadakan sebuah maklumat. Barang siapa orang-orang Bani Israel yang melahirkan bayi laki-laki, maka harus dibunuh. Saat itu Ibu Yokabat, ibu dari Nabi Musa, mendapatkan ilham dari Allah untuk menyelamatkan bayi. Kemudian Allah mengilhami Ibu Yokabat untuk meletakkan bayi yang baru dilahirkannya itu ke dalam sebuah peti, dan peti ini dihanyutkan ke sungai Nil. Allah menakdirkan bahwa Musa kecil diasuh oleh keluarga Fir'aun. Karena apa? Karena air yang membawa peti Nabi Musa kecil itu masuk ke kerajaan Mesir dan diambil oleh istri Fir'aun yang bernama Asiyah. Dan Nabi Musa kecil diasuh oleh Fir'aun. Ini adalah kekuasaan Allah. Di mana yang lainnya dibunuh oleh Fir'aun, namun Allah telah menyelamatkan Nabi Musa. Dan masih banyak contoh yang lain bahwa kekuasaan Allah ini tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak ada kekuasaan apapun yang akan mengintervensi atau ikut campur mengatur-ngatur kekuasaan Allah. Bagaimana implikasinya dengan keadaan sekarang? Ya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa semenjak Maret negara kita Indonesia dilanda
wabah yang sedang mendunia, yaitu apa? COVID-19. Lantas bagaimana kita menyikapi atas semua ini? Karena ini adalah bagian dari rencana Allah, bagian dari qada dan qadarnya Allah. Apa kita akan melawannya? Tidak bisa. Kita nggak boleh melawan ketentuan Allah. Kita harus ikuti saja apa rencana Allah. Yang namanya badai pasti akan berlalu. Jadi ikuti saja apa yang telah dianjurkan oleh pemerintah untuk mencegah kita terpapar virus COVID-19. Apa itu? Mungkin kamu sudah tahu semua, ada 3M. Yang pertama, mencuci tangan. Ya, lebih sering mencuci tangan. Mau makan, sudah makan, mau menyentuh sesuatu, ya, kita cuci tangan terlebih dahulu menggunakan air sabun dan air yang mengalir. Yang kedua, menjaga jarak. Jarak aman 1 meter atau 2 meter dengan orang lain. Dan yang ketiga adalah memakai masker ketika keluar dari rumah. Memang sulit bagi kita. Awalnya sulit. Namun karena saat ini vaksin untuk menangkal virus COVID-19 belum ada, ya cara terbaik kita saat ini yaitu tadi apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan Badan Kesehatan Dunia, yaitu WHO. Maka dari itu, kalau kita bisa mengikuti anjuran pemerintah, insya Allah kita akan selamat dari paparan virus COVID-19. Nah Pak, bagaimana orang sudah terkena? Ya, kita doakan. Semoga orang yang sudah terpapar COVID-19 akan diberi kesembuhan oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Ya, kita doakan dan kita support mereka. Ya, karena obatnya pun sebenarnya ya kita tinggal kuatkan imunitas seorang sudah terpapar virus COVID-19. Semoga kalian, saya juga guru-guru di sini akan terhindar dari virus ini. Kita doakan ya, semoga bangsa kita, bangsa Indonesia diberi keselamatan oleh Allah, bangsa Indonesia diberi kesehatan, dan bangsa seluruh dunia pun diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan semoga wabah yang melanda saat ini akan segera diambil oleh Allah dan segera berlalu, sehingga kehidupan di dunia ini akan kembali normal, sehingga kita bisa kembali bertemu di sekolah, kita bisa bertatap muka kembali. Kita saat ini sebenarnya bisa bertatap muka, namun itu sangat mengkhawatirkan, sehingga kita hindari itu semua. Terus, bagaimana berikutnya? Kita meneladani sifat al-muqtadir yang dimiliki oleh Allah tadi. Yang pertama, kita harus selalu semangat dalam belajar. Ya, semangat dalam belajar. Itu yang harus kita tanamkan. Belajar apapun, ya, walaupun dari rumah, kita harus selalu belajar. Meskipun dalam keterbatasan. Kemudian disiplin dalam memanfaatkan waktu. Kamu lebih banyak di rumah, nah, disiplin. Jangan hanya untuk makan, minum, tidur, ya. Ini gunakan untuk sholat. Waktunya belajar untuk belajar, waktunya bermain untuk bermain. Meningkatkan kualitas diri. Sholatmu yang awalnya masih belontang-belanteng, ya, belum lengkapi sampai 5. Sholat yang awalnya jengkat-jungkit, ya, perbaiki cara sholatmu. Kemudian merasa tidak pernah cukup dengan kemampuan yang ada. Kita harus latih dan latihan terus. Semoga apa yang tadi saya sampaikan dari awal sampai akhir bisa bermanfaat untuk kalian. Saya mohon maaf, ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan untuk kalian semua. Ataupun nanti untuk tugas ataupun penugasan, insya Allah akan saya beritahu lebih lanjut. Sekian, akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.